Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita mengawali berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku datang dan aku bersujud. Bersujud di hadapanmu, merasakan indah hadiratmu. Aku buka mata hatiku dan jiwaku untukku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terdekat di saat terjatuh, renungkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, merasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami hidup. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menikmati kesegaran hari ini. Kami boleh mengawali aktivitas kami dengan bersekutu dengan Tuhan. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami. Untuk kami terus menerus tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengasihi-Mu. Kami rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Dan kami percaya bahwa di dalam Engkau kami menerima kekuatan yang baru. Kami menerima semangat yang baru, gairah yang baru, antusias yang baru. Sehingga hari-hari yang akan kami jalani, kami dapat lewati dengan penuh pertolongan yang daripada Tuhan, dengan penuh pimpinan yang daripada Tuhan, yang penuh penyertaan yang daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik, Engkau yang akan selalu menjaga atas kami, Engkau yang selalu membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami datang kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber daripada segala pertolongan. Engkaulah sumber daripada segala sesuatu ya Bapa. Dan kami percaya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan makna, penuh dengan kuasa yang daripada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami, istri dan anak kami. Kami serahkan setiap aktivitas kami serahkan pelayanan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Kudus. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi makanan rohani bagi jiwa kami, sehingga jiwa kami yang haus dan lapar oleh karena firman boleh dikenyangkan, boleh dipuaskan. Berkati ya Bapa untuk pembacaan firman. Sebelum kami membaca firman-Mu, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni akan setiap dosa dan kelemahan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan, masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Tetapi biarlah Tuhan melalui kedekatan kami bersekutu dengan Engkau, Engkau memberikan hikmat kepada kami, Engkau memberikan kepada kami pengurapan, dan juga Engkau menjaga kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami. Ampuni akan setiap dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, baik perkataan-perkataan kami, pikiran-pikiran kami, tingkah-tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Pada pagi hari ini sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah anggur yang baru yang adalah firman-Mu boleh kami tabur di dalam kirbat yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-40 sampai 41 ya. Sampai orang baca 10 ayat 10 ayat. Mulai dari bagiannya.
mulai kita bukan pada hari itu tutup pos aku meliputi aku dan keduanya aku. Walaupun leher mendatangnya lain tetapi akan menempatkan aku di atas sebuah gunung tinggi sekali. Di atas itu terdapat aku akan menyerpai sanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti lembaga dan ditangani akan tali dengan beserta tongkat kubur dan ia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang diperlihatkan kepadamu. Coba menunjukkan aku pulau kemarin supaya aku memperlihatkan semua itu kepadamu. Beritahukanlah kepada segala sesuatu yang memperlihatkan kepada kau Israel. Lihat di luar bangunan itu ada tembok. Sungguh keliling bangunan itu dan di tangan orang itu ada tempat. Pengukuran yang panjangnya 6 hasta ini setapak dengan lebih setapak tanam lebih 6 gram dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu tebalnya 1 longkat dan tingginya 1 longkat. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan naik ke tangannya. Ia mengukur aku dari pintu gerbang itu dan lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga panjangnya 1 tokat dan lebarnya 1 tokat dan jarak antara dua kamar yang jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu yang mungkin pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tokat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta dan yang namanya 2 hasta dan balai itu di atas ada di sebelah barat. Mengenai kamar-kamar yang jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu ada 3 kamar pada setiap sisi. Tiga-tiganya sama ukurannya dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Ayat 11. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar juga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar juga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar juga yang satu sampai dinding belakang kamar juga yang lain. Melalui kedua pintu sekatan itu lebarnya 25 hasta. Ia mengukur 3 balai gerbang itu 20 hasta dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar juga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon kurma. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh, sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30. Dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebelah lantai batu. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara, yang masuk pelataran luar, yang mengukur panjang dan lebarnya.
Masukkan tiga sebelah pulangnya pulang yang dibutuhkan oleh sebelumnya adalah ukuran dengan pintu gerbang sama 50 hasta penyagaan lebar 55 hasta. Jendela-jendelanya pula ikut pangeran kamar berpohon-pohonnya seukurannya juga dengan bentuk gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat dan ada balai dan ikatan balai gerbangnya ada sebelah dalam, ada sebelah dalam di pelataran, di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Kemudian ia membawa aku menuju selatan sungguh dan sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang pintunya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela yang sama dan lain-lain. Panjang gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 20 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya ada 10 sebelah dalam pada pintu gerbang itu juga yang temboknya itu tergambar pohon-pohon satu batang di sebelah sini atau tak sini dan satu batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang bagian selatan 100 hasta. Lalu di bawahnya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan dan ia mengukur pintu gerbang itu. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela panjang. Pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai gerbang panjang 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu di bawahnya aku ke sebelah timur pelataran dalam dan ia mengukur pintu gerbang yang ada di situ dan ukurannya sama saja dengan yang lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Ini sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian di bawahnya aku ke pintu gerbang utara dan ia mengukurnya dan ukurannya sama saja dengan yang lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya dan balai gerbangnya ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon kurma sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana.
tempat penyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang dibuat dari batu pahat, panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta. Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkannya daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam sumur. Di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Lalu yang mengukur pelataran dalam itu suatu tempat persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci yang baru. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dindingnya sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci yang mengikuti tiang temboknya, dan yang sebelah sini 6 hasta sebelahnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu adalah 10 hasta dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta. Sebelah sini dan 5 hasta. Sebelah sana panjang ruang besar diukur juga 40 hasta dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang temboknya, lebarnya 2 hasta dan lebar pintu sedikit sendiri 6 hasta dan lebar dinding sampingnya 7 hasta. Sebelah sini dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar besar. Lalu ia berkata padaku, inilah tempat Maha Kudus. Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar pada sekeliling dinding bait suci. Dan bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengukuhkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar ini tidak digabung pada dinding bait suci, dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga. Selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat dengan
Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Besar kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar bagian yang kosong itu, satu pintu di sebelah utara dan satu pintu di sebelah selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta, sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup sesama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan balai luar ditutupi dengan papan dan sekeliling ketiga ruang itu dan jendela-jendela yang berbeda dan serambi-serambi di hadapan ambang itu. Seluruh bait suci ditutupi dengan papan mulai dari lantai sampai jendela-jendelanya, sedang jendela-jendela ini terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam dan juga di luar, dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar keruk dan pohon-pohon kurma. Di antara 2 keruk sebatang pohon kurma, dan masing-masing keruk itu menjadi 2 muka. Dari sebelah yang satu maka muka manusia, dan dari sebelah yang lain muka singa yang menghadap ke pohon kurma itu. Dan begitulah dibuat seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir keruk-keruk dan pohon-pohon kurma pada dinding. Tiang-tiang itu dari ruang besar adalah 4 persegi dari dapat tempat menghadap segala sesuatu yang dia menyerupai. Mesbah dari kayu tingginya 3 hasta, kayu 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, inilah meja yang ada di hadirat Tuhan. Ruang besar mempunyai 2 daun pintu dan tempat menghadap juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar, 2 daun pintu pada pintu yang satu dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir keruk dan pohon-pohon kurma seperti pada dinding-dinding di muka balai bait suci itu. Yaitu keluar ada tangga kayu pada kedua titik samping dari balai itu ada di jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon kurma. Ya, terima kasih bacaan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Seperti biasa nanti Mabel berdoa untuk hari
hari ini, juga persembahan dan juga keluarga-keluarga bagi jemaat gereja, majelis hamba Tuhan dan ketua komisi. Ibu Mary berdoa untuk sinode bangsa dan negara, terus untuk ibadah besok minggu, dan juga untuk kami member sinode bagian 4, dan juga berdoa untuk siaga dan juga bulan misi di bulan Mei. Kita doakan semuanya supaya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Ku Cinta Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu atas kami pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Roh, meskipun kami tidak melihat, tapi Engkau melihat kami, Engkau ada, Engkau hidup. Bahkan kami percaya bahwa Engkau akan selalu memberkati kami, karena Engkau Raja di atas raja. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan. Mohon berkat Tuhan, sehingga hari ini, hari yang akan kami jalani, kami dapat jalani tidak hanya sekedar menjalani sebagai rutinitas, tetapi kami boleh mengisi dengan penuh makna, sehingga detik demi detik, menit demi menit, dan jam ke jam, kami sungguh-sungguh dapat memanfaatkan waktu yang diberikan, karena waktu adalah sungguh amat sangat berharga. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk kami
menghitung hari-hari ini dengan penuh bijaksana. Untuk hari-hari yang akan kami jalani, biarlah kami jalani dengan baik. Dan biarlah Tuhan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, dan suasana kerajaan Allah boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami sekeluarga. Jauhkan kami dari setiap pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Tutup, bungkus, lindungi kami dengan kuasa-Mu, dengan para malaikat-Mu ya Bapa. Sehingga kami menjalani kehidupan ini sungguh-sungguh penuh dengan kebahagiaan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan pagi ini, siang, sore, dan malam nanti ke dalam kami. Mendekati aktivitas yang akan kami lakukan, baik aktivitas yang akan kerjakan istri, hamba, anak-anak, semuanya Tuhan, studinya berkati ya Bapak. Dan juga Tuhan menolong akan setiap kebutuhan kami di tempat ini. Peliharalah kami dengan kasih setia-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga pada saat ini mau berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Mereka boleh mempersembahkan baik uang mereka, baik waktu mereka, baik tenaga mereka, baik pemikiran mereka. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang diberikan mereka tidak sia-sia, karena Engkau Allah yang mengetahui dan Engkau Allah yang akan memberkati mereka, baik kesehatan mereka, baik pekerjaan mereka, baik usaha bisnis mereka ya Bapak, baik apapun yang mereka kerjakan, buat tangan apapun yang mereka usahakan, diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami, baik yang ada di Kediri maupun yang ada di Bandung. Berkati mereka, pelihara mereka dengan kasih dan setia-Mu. Kesehatannya juga Tuhan berkati, pekerjaannya berkati, pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga Kristen di KMI Pecangan, baik dari kelompok Bukit Tinggi Staf Gereja, baik dari Pulau Darat, baik Saigon, Mogondo, baik Bundaran, baik Eling, baik Cicentir. Oh Tuhan, rawatlah mereka satu demi persatu. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan, biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan, dan biarlah mereka terus-menerus bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Jagai mereka, pelihara mereka dengan kasih dan setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga menyerahkan Tuhan segala pergumulan bangsa kami dalam cinta kasih Tuhan. Segala isu-isu yang ada di negeri ini, Tuhan memohonkan belas kasihan-Mu untuk terus melindungi bangsa kami dari hal-hal yang mungkin membuat rakyat-Mu, pimpinan negeri ini ada hal-hal yang membuat mereka bingung, ada hal yang mereka buat takut, atau ada hal yang membuat mereka cemas ya Bapak. Bahkan bimbang menghadapi segala sesuatu yang terjadi di negeri ini, pergerakan dan penunjukan ini ya Bapak. Tolong merangkul bangsa kami, bangsa kami menuju kepada kebenaran Tuhan, dan pakailah setiap orang-orang yang ada di dalamnya, biarlah mereka bersama-sama menggandeng satu dengan lain untuk menjalankan roda kepemimpinan
perhimpunan ini dengan saling mendukung satu sama lain. Bapak kami juga serahkan Tuhan setiap pergumulan, bahkan kerinduan kepemimpinan negeri ini dan juga rakyatmu yang ada di negeri ini, baik dari kalangan yang paling rendah, kalangan yang paling menengah dan juga ini, biarlah mereka boleh menghadapi dan menjalani setiap proses-proses yang ada di setiap kehidupan mereka dengan menyerahkan total hidup mereka kepada Engkau Sang Juru Selamat, Sang Penghibur, bahkan penguat, bahkan juga memberi jalan keluar buat mereka yang Bapa. Demikian juga kejahatan-kejahatan yang terjadi di negeri ini, Tuhan tolong pakailah setiap kepemimpinan di negeri ini jeli dan kepemimpin untuk mengambil jalan keluar sehingga kejahatan-kejahatan di negeri ini tidak merajalela sehingga menindas setiap rakyatnya yang ada di negeri ini ya Bapak. Dipakailah setiap kepemimpinan ini bijak memberikan jalan keluar ya Bapak. Kami juga serahkan Tuhan gereja-gerejamu, lembaga-lembaga yang ada di negeri ini, dan juga kami serahkan organisasi keagamaan juga yang ada di negeri ini, organisasi sosial dan juga panti-panti asuhan yang ada di negeri ini Tuhan. Dan tolong jangkau mereka, dan tolong berkati mereka, berkati lindungi mereka di setiap problem yang sedang mereka hadapi, dalam mereka juga mendapatkan jalan keluar daripada Engkau ya Bapak. Biar tetap menyerahkan dan mengandalkan Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Demikian juga gereja-gerejamu, biarlah boleh menjadi terang dan sinarmu di tengah-tengah lingkungan mereka, tengah-tengah jemaatmu, dan juga tengah-tengah organisasi-organisasi yang ada di sekitar dan juga kelembagaan yang ada. Biarlah gereja-gereja Tuhan ini boleh tetap memwartakan kabar baik Allah sehingga banyak jiwa boleh mendengar dan menerima firman-Mu sebagai pedoman kehidupan mereka untuk menikmati keselamatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap umat-Mu. Biarlah mereka boleh menerimanya dan mereka boleh menghidupkannya dalam segala kehidupan mereka sehari-hari. Bapa yang baik, dan juga menyerahkan Tuhan untuk segala kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani Engkau, yang Tuhan utus untuk melayani Engkau di berbagai macam merek gereja. Biarlah mereka tetap melayankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka dan menerima setiap perlengkapan senjata rohani dari Allah yang setiap hari semakin berkembang, yang setiap hari semakin Tuhan tambah-tambahkan hikmat percaya kepada mereka sehingga mereka boleh menikmati penyertaan Allah, perlengkapan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan Tuhan untuk segala kehidupan hamba-hamba-Mu yang Tuhan juga percayakan di GKKMI ini ya Bapak. Berkati mereka dengan perlengkapan senjata rohani-Mu dan mereka boleh menjalankan setiap panggilan pelayanannya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan totalitas hidupnya kepada kehendak Tuhan. Berkati pembekalan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, di setiap pelayanan Tuhan percayakan kepada mereka dikerjakan dengan motivasi yang benar dan juga sungguh-sungguh mereka menyadari bahwa panggilan pelayanan mereka bukan karena kekuatan dan kehebatan kepintaran mereka, tetapi karena Tuhan telah mengaruniakan bahkan menganugerahkannya dengan cuma-cuma. Biarlah mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena mereka sadar mereka adalah pilihan-Mu dan mereka dipakai oleh Tuhan karena Tuhan punya maksud terindah buat diri mereka dan juga buat tempat pelayanan Tuhan taruh yang Tuhan percayakan kepada mereka sehingga mereka siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga boleh membawa jemaat Tuhan semakin dekat dan mengenal Tuhan secara pribadi dan mereka pun siap menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dari PKM 1, PKM 2, PKM 3, PKM 4, PKM 5, PKM 6, PKM 7. Biarlah mereka bersatu hati dengan hamba Tuhan dan juga majelis-Mu. Biarlah mereka bersama-sama bergandeng tangan untuk memuliakan Tuhan melalui wadah gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka sehingga mereka berakar bersama, bertumbuh bersama, bahkan berbuah bersama untuk kemuliaan nama-Mu sehingga banyak jiwa boleh mengenal Tuhan melalui tingkah laku kehidupan mereka. Bapak, kami percayakan GKKMI ini dalam cinta kasih Tuhan. Demikian juga segala program yang ada, biarlah yang Tuhan memimpin
Tuhan menuntun membimbing mereka untuk mengerjakannya dengan pimpinan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati perlindungan dari Tuhan, menikmati pembelaan dari Tuhan, menikmati kasih karunia dari Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama bersatu hati memuliakan namamu. Berkati juga para pengurus sinode dari kepengurusan ketua sampai kepada bidang-bidangnya dan juga para stafmu yang Tuhan percayakan di sinode GKM ini ya Bapak, berkati mereka dan biarlah mereka juga tetap mengerjakannya dengan pimpinan kasih Tuhan, dengan motivasi yang benar dan dikerjakannya dengan tulus ikhlas karena Tuhan melayani mereka dan biarlah mereka pun bersiap melayani Engkau di modal kesinodaan dan staf ini ya Bapak. Berkati juga GKM Jemaat dalam kasih karunia Allah, berkati jemaatmu, berkati juga hambamu, berkati juga Tuhan Yesus untuk majelismu, aktivis gerejamu di tempat ini. Kami percayakan GKM Jemaat ini ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk bungkus dengan kebenaran firman-Mu, untuk bungkus dengan kasih setia Tuhan, bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat-Mu, hamba Tuhan dan juga majelis boleh bersama-sama menikmati karya Allah dan mengerjakannya dengan pimpinan dan pimpinan Tuhan, sehingga mereka siap dibentuk oleh Tuhan, mereka siap ditegur oleh Tuhan, mereka siap diperingatkan oleh Tuhan, membuka hati untuk Roh bekerja dalam kehidupan mereka, dan jemaat GKM Jemaat ini boleh menjadi jemaat yang taat dan setia kepada Engkau, dan boleh menjadi saksimu dimanapun mereka berada, dan mereka menyadari hidup mereka dalam Kristus dan Kristus pun ada dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan lepaskan, segala pergumulan yang menjadi beban hidup mereka yang bergulat untuk ingin menjadi lebih baik, dan tolong biarlah mereka boleh menikmati lawatan Tuhan dalam kasih Yesus, dan diserahkan hari ini dalam kuat kuasa Kudus Allah. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri dengan pujian doa yang Yesus. Selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.